Al-Quran itu mutiara iman, memimpin umat dari kegelapan. Al-Quran itu petunjuk jalan setiap bidang dalam kehidupan. Agungnya Quran menghapuskan kejahilan. Al-Quran itu petunjuk jalan setiap bidang dalam kehidupan. Agungnya Quran menghapuskan kejahilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inun ulamud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abadika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa khataman nabi amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam, yaitu berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan dan kita curahkan kepada mahabbah kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan iman dan takwa. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki beberapa hari ke depan puasa, yaitu dalam bulan suci Ramadan. Karena itulah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada umat manusia, terutama yang beriman dan beragama Islam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita sama-sama sedikit mengkaji atau mendengar salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Awal daripada Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Yaitu surat Al-Fatihah yang akan menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang bagaimana manfaat dan penjelasan daripada surat Al-Fatihah, yaitu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Jadi banyak ayat Al-Fatihah ini adalah 7 ayat, yaitu juz yang pertama itu suratul Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah ini adalah salah satu termasuk rukun salat yang wajib kita laksanakan, dan ketika meninggalkannya maka salat kita akan menjadi batal alias tidak sah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Fatihah, yaitu dari ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukti Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyayangi umat manusia yang ada di muka bumi ini adalah banyak ciri khas dan contoh-contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang baik itu yang nyata maupun yang tidak nyata.
Itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang ada di bumi ini adalah salah satunya adalah memberikan rezeki melalui turunnya air hujan dari langit atau dari atas. Kemudian tumbuh-tumbuhan semakin tumbuh dan subur. Hidup di bumi ini, manusia hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, hewan hidup melalui air hujan yang ada turun dari langit. Itulah salah satu contoh satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda kasih sayang kepada kita. Banyak contoh-contoh yang lain atau ciri khas yang lain yang ada pada diri manusia, tanda Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyayangi. Ya. Kemudian ayat yang kedua yaitu dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Ya. Inilah segala puji. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang menyebutkan Allah atau yang menduakan Allah, itu adalah manusia yang tidak bisa diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, ada termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Itu ayat yang selanjutnya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, yaitu Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dijelaskan tadi dari ayat yang pertama sama, itu Bismillahirrahmanirrahim, adalah Maha Penyayang, Pengasih dan Maha Penyayang. Tanda Allah juga memberikan kasih sayang kepada umat manusia adalah apapun yang kita mohon, apapun yang kita minta, Allah akan wajib memberikan atau mengabulkan yang kita minta. Tetapi dengan syarat harus kita betul-betul yakin, betul-betul kita istiqomah, betul-betul kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita yang sangat suci. Allah itu akan memberikan kasih sayang kepada kita melalui apa yang kita minta. Bahkan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan membenci manusia ketika manusia tidak mau memohon atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib Allah akan mengabulkan apa yang kita minta, tetapi ada yang diberikan dengan langsung, ada yang dikabulkan secara bertahap, ada yang diberikan Allah SWT dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing. Allah akan semakin cinta, akan semakin sayang, akan semakin kasih sayang kepada kita bersama, kepada kita semua ketika kita sering memohon ampunan dan memohon apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Ar-Rahmanir Rahim itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tinggal bagaimana kita bersyukur, membalas budi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, itu adalah salah satu ciri khas cinta Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, yaitu pemilik hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hari pembalasan. Ya, Malik Yaumiddin, pemilik, yaitu yang memiliki hari pembalasan, yaitu hari kiamat nanti, pada hari kebangkitan kita setelah kita meninggal dunia. Kemudian di alam kubur nanti ada ada namanya hari kebangkitan.
yaitu proses manusia ada dua tahapan untuk melaksanakan menerima tanggung jawabnya, yaitu ada alam kubur dan alam akhirat, yaitu alam pembalasannya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan segala-galanya kepada umat manusia. Jadi tinggal manusia mau memohon ampun atau memohon perlindungan kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi yang keempat ini dijelaskan yaitu pemilih hari pembalasan, yaitu Yaumuddin, ya, hari pembalasan, hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban manusia nanti pada hari kiamat, pada hari kebangkitannya, pada hari pembalasannya. Sehingga di sini dijelaskan dalam ayat ini, hari waktu manusia menerima pembalasannya pada amal perbuatan manusia. Manusia menanam padi, maka akan tumbuh padi. Manusia akan menanam jagung, maka akan tumbuh jagung. Maka itulah salah satu sindiran ketika manusia berbuat baik di muka bumi ini akan memetik kebaikan akhirat nanti di akhiratnya. Manusia berbuat jelek di dunia, maka di akhirat akan menerima kejelekannya sesuai dengan perbuatan manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baik atau buruk. Ya, baik atau buruk akan diterima oleh manusia apa yang selama manusia kerjakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Tidak ada ampunan nanti pada hari kiamat sesuai dengan amal perbuatan manusia. Kita sering sholat, alhamdulillah sholat akan membantu kita nanti pada hari kiamat. Kita melaksanakan kewajiban kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, maka puasa akan membantu kita nanti pada hari pembalasan. Kita berbuat baik antara sesama manusia di dunia, maka kebaikan itu akan membantu kita, akan menolong kita nanti pada hari pembalasan. Karena di dalam satu riwayat menjelaskan juga, sab'atun yaumul zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan manusia yang tidak ada perlindungan, pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Zilla illa zilluhu. Ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah orang yang berbuat baik, mengerjakan amal perbuatan baiknya di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya nanti pada hari kiamat, pada hari kebangkitannya, yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolong kita kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Allah akan menolong kita umat manusia apabila kita sering berbuat baik, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, selama hidup kita, nyawa kita ada di badan kita, marilah kita berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an sudah banyak menjelaskan kepada kita akan terjadi nanti pada hari kebangkitan, hari pembalasan sesuai dengan apa yang kita laksanakan di muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebut juga Yaumul Qiyamah. Disebut juga dalam satu kaidah itu Yaumul Qiyamah. Jadi Yaumul Qiyamah itu adalah Yaumul Hisab, termasuk Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, kemudian sebagainya. Banyak perbandingan atau kesamaan di antara Yaumuddin, kemudian Yaumul Qiyamah, kemudian Yaumul Hisab, hari pertimbangan atau hari pembalasan. Banyak manusia yang tidak yakin, tidak percaya dengan hari kiamat, tetapi ketika dia meninggal dunia, disitulah akan terjawab. Ya, disitulah akan terjawab baik dan buruknya perbuatan kita di dunia ini. Maka ketika kita masuk ke liang kubur pada hadirin yang Allah Subhanahu wa taala,
badan ini tidak akan bisa menjawab, badan ini akan tidak bisa berbuat, jasad ini tidak bisa menjawab, maka yang berbuat, yang menolong kita adalah perbuatan-perbuatan baik kita yang akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kalau kita renungkan, Masya Allah, ya, kalau kita betul-betul yakin dan percaya dengan apa yang diberikan kepada kita Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah itu kita akan sadar sendiri dan kita tidak akan bisa berbuat buruk selama kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Banyak amalan-amalan yang wajib akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berbuat baik, berbuat sesuatu yang menurut Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat-lipat gandakan pahala kita. Kebaikan kita akan dilipatkan Allah Subhanahu wa taala, yang terhitung di luar dalam suci Ramadan, satu kebaikan akan dibalas menjadi 100 kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut surat Al-Fatihah ini. Jadi tinggal beberapa ayat yang kita jelaskan, kemudian insyaallah kita akan lanjutkan pada episode yang selanjutnya. Kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini ayat yang kelima ya, yang menjelaskan kepada kita. Insyaallah satu ayat saja, Masya Allah, kita merinding mendengar atau mendengarkan penjelasan-penjelasan daripada ini. Kalau betul-betul hati kita tertanam iman dan takwa kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, di sini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa hanya kepada Engkaulah, Engkau itu kepada Allah Subhanahu wa taala kami menyembah. Kemudian hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua yang kita kutip. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah. Tidak ada tempat lain yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini bermacam-macam cara syaitan menyerumuskan manusia supaya manusia yang beriman rusak imannya, tidak yakin dan tidak percaya kepada Allah. Itulah setan yang tidak nyata, dan yang setan yang nyata itu yang sangat berbahaya. Bermacam-macam cara setan itu menggoda manusia, menjuruskan manusia supaya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak manusia yang terjerumus menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah syaitan, ada yang menyembah jin, dan ada yang menyembah patung-patung, ada yang menyembah lain sebagainya untuk mencari sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sering menjelaskan dalam Al-Qur'an itu bahwa tiada yang patut disembah kecuali aku kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang menyembah selain Allah, itulah orang-orang yang syirik, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, iyyaka nasta'in, kepadamulah kami mohon pertolongan. Kalau kita memohon sesuatu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat penting. Jangan kita minta pertolongan kepada makhluk, jangan kita minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena segala-galanya yang memberikan di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta rezeki, Allah yang memberikan melalui perantara kita sesuatu. Kita bermohon pertolongan, silakan kita bermohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mohon tolong kepada dukun, kepada orang syaitan dan sebagainya, karena itu akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, iyyaka nasta'in, ya, mohon pertolongan, pada Engkaulah kami mohon pertolongan, insyaallah ya. Pada hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6 itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, tunjukilah kami jalan yang
yang lurus. Masya Allah. Pada hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ayat yang ke-6, yaitu ayat yang selanjutnya, ihdinas syiratal mustaqim, yaitu ihdinas syiratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini maksud daripada ayat yang ke-6 ini adalah ihdinas syiratal mustaqim, itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Seolah-olah dalam Al-Quran ini, dalam surat Al-Fatihah ini, kita juga sambil diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk bermohon, kita berdoa, karena inilah salah satu doa ya. Jadi setiap sholat itu adalah doa. Setiap ucapan kita di dalam sholat itu adalah semuanya adalah doa. Ad-doa semuanya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Fatihah adalah supaya kita bisa ditunjuki jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana jalan yang lurus? Yaitu jalan yang lurus itu adalah jalan yang menuju kebaikan, jalan yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kita ikuti ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah SAW, maka kita tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Kita banyak mempelajari Al-Quran, kita banyak mempelajari fikih dan hadis-hadis Rasulullah SAW supaya kita menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Itulah salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon petunjuk atau minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada jalan kita akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendidikan, melalui pengajian, melalui mendengarkan pengajian dan lain sebagainya. Itulah jalan petunjuk kita. Maka setiap guru, setiap pendidikan itu akan mengajarkan kita kebaikan dan akan menunjukkan kita jalan sesuai dengan ihdinas syiratal mustaqim. Kemudian maksudnya di sini yaitu jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang benar. Ya, jalan hidup yang benar yang dapat membuat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, kita ditunjukkan jalan mana jalan yang baik, mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak baik, mana jalan yang tidak benar. Itu Allah menunjukkan kepada kita melalui Al-Quranul Karim. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi marilah kita sama-sama banyak-banyak mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW dan banyak mendengarkan pengajian dan sering membaca Al-Quran. Karena sering kita membaca Al-Quran dan melaksanakan kebaikan, maka iman kita akan semakin bertambah. Banyak penjelasan yang seperti ini, Masya Allah ya Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah yang terakhir, ayat yang terakhir dalam surat Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini ayat yang terakhir yang mengajarkan, yang menjelaskan kepada kita, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, atau bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di sini juga Allah SWT memerintahkan ya supaya kita mencari bagaimana cara kita supaya kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang menyelamatkan kita di dalam akhirat. Karena dunia ini adalah tempat kita menanam, nanti kita akan petik di akhirat. Baik yang kita tanam, maka baik yang kita dapatkan di akhirat. Jelek yang kita tanam di dunia ini, maka jelek pula yang kita dapatkan di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Fatihah yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kita berdoa. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ihdinas syiratal mustaqim. Ini yang perlu kita garis bawahi, itu supaya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menunjukkan jalan yang lurus melalui perbuatan baik.
Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas tadi dan kita diskusikan ada manfaatnya, dan marilah kita sama-sama berbuat baik selama kita hidup di dunia ini dengan kita memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih banyak kita bermohon dan lebih banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin senang kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami atas nama Ketua Forum Kelompok Kerja Taman Pendidikan Al-Quran Madrasah Daniyah Lampung Barat Timur, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat karena kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.